Berita buruk, timnas Indonesia bakal disanksi FIFA buntut pertandingan dengan Bahrain. Info seputar timnas Indonesia mulai dari Inter Milan siap kontrak JIZ sampai Sintayong direkrut PSSI kembali. Media asing baru-baru ini mengingatkan timnas Indonesia terkait potensi sanksi yang dapat diberikan oleh FIFA setelah pertandingan melawan Bahrain. Dalam laga yang berlangsung di Stadion GBK, Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025 lalu, tim Garuda berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain, berkat gol oleh Romeni di menit ke-24. Berkat kemenangan tersebut, anak-anak asuh Patrick Kluivert kini sukses bertahan di posisi keempat klasemen grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 9 poin. Kemenangan atas Bahrain tersebut kembali membuka peluang timnas Indonesia untuk melanjutkan ke putaran keempat. Namun, di tengah euforia kemenangan, media asing asal Vietnam, Soha memperingatkan adanya kemungkinan sanksi dari FIFA yang dapat merugikan Indonesia. Menurut mereka, ancaman sanksi ini berkaitan dengan perilaku sebagian supporter Indonesia saat berlangsungnya pertandingan melawan Bahrain di Stadion GBK. Sejumlah pendukung timnas Indonesia disebut-sebut sempat melontarkan kalimat tidak pantas saat lagu kebangsaan Bahrain diputar. Insiden ini bahkan mendapat reaksi keras dari pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik. Media Vietnam membandingkan insiden ini dengan kejadian serupa yang menimpa Bahrain sebelumnya. Saat itu, dalam pertandingan melawan Jepang pada tanggal 10 September tahun 2024, supporter Bahrain juga tertangkap melakukan tindakan tidak sportif dengan mencemooh lagu kebangsaan Jepang. Akibatnya, FIFA menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 5.000 franc Swiss kepada Bahrain. Selain itu, sanksi tambahan juga diberikan karena beberapa supporter Bahrain menggunakan laser untuk mengganggu striker Jepang, Ayase Ueda, ketika ia hendak mengeksekusi penalti. Berdasarkan peraturan FIFA, tindakan tidak sportif yang dilakukan oleh supporter, termasuk mencemooh lagu kebangsaan tim lawan, dianggap sebagai pelanggaran serius. Oleh karena itu, Soha menilai ada kemungkinan besar timnas Indonesia akan menghadapi sanksi yang serupa. Meski demikian, sanksi ini diyakini tidak akan mempengaruhi perolehan poin timnas Indonesia di klasemen grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Inter Milan serius pantau kapten timnas Indonesia. Inter Milan semakin serius dalam mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan mereka untuk musim mendatang. Raksasa Serie A ini dikabarkan telah mengirim tim pemandu bakat untuk memantau performa kapten timnas Indonesia. Menurut laporan dari FC Internet, perwakilan Inter Milan hadir di Stadio Pierluigi Penzo pada pertandingan Venezia melawan Bologna akhir pekan lalu. Selain mengamati pemain Indonesia, mereka juga memperhatikan Sambu Kema, bek tengah milik Bologna. Langkah Inter Milan ini semakin mendesak karena mereka berpotensi kehilangan salah satu pemain bertahan utama mereka pada akhir musim ini. Nama Francisco Acerbi dan Stefan de Vrij disebut-sebut berpeluang meninggalkan klub. Bologna sendiri mematok harga tinggi untuk Sambu Kema, sekitar 30 juta euro. Sedangkan Venezia siap melepas pemain Indonesia dengan harga lebih terjangkau, sekitar 10 juta euro atau sekitar 307 miliar rupiah. Sintayong diisukan jadi direktur teknik PSSI. Benarkah? Sementara itu, rumor lain berhembus dari PSSI. Nama Sintayong dikabarkan menjadi kandidat direktur teknik PSSI setelah posisi tersebut ditinggalkan oleh Indra Syafri. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai siapa yang akan mengisi posisi itu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya telah menunjuk konsultan teknis timnas Indonesia, Jordan, untuk membantu mencari kandidat yang tepat. Di tengah kekosongan jabatan ini, spekulasi pun muncul bahwa Sintayong akan mengisi posisi tersebut. Menanggapi rumor ini, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, langsung membantah dan menegaskan bahwa kabar tersebut hanyalah hoaks. Bahkan, ia menyebut bahwa isu ini beredar bertepatan dengan April Mop,
sehingga tidak ada hubungannya dengan rencana kepelatihan timnas Indonesia. Ranking FIFA terbaru, Indonesia meroket 10 peringkat, Thailand dan Qatar terpuruk. Timnas Indonesia kembali mencetak sejarah. Dalam update terbaru ranking FIFA yang dirilis tanggal 3 April tahun 2025, Garuda naik 10 peringkat dari posisi 133 ke 123 dunia. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi di antara negara-negara peserta babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Performa luar biasa tim asuhan Shin Tae-yong membuat Indonesia semakin dekat dengan mimpi besar tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, tak semua negara ASEAN mengalami nasib yang sama. Thailand justru mengalami penurunan 2 peringkat, turun ke posisi 99, meskipun berhasil memenangkan 2 pertandingan pada bulan Maret, yaitu melawan Afghanistan dan Sri Lanka. Sementara itu, Vietnam justru naik 5 peringkat ke posisi 109 setelah meraih kemenangan atas Kamboja dan Laos. Malaysia juga semakin mendekati Indonesia, kini hanya berjarak 7 peringkat setelah kemenangan mereka atas Nepal. Yang paling mengejutkan adalah Qatar. Juara Piala Asia 2023 ini mengalami penurunan terbesar di dunia dalam ranking FIFA bulan ini. Mereka anjlok 21 peringkat, dari posisi 34 ke 55. Qatar terus mengalami hasil buruk di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan hanya meraih 10 poin dari 8 pertandingan. Kini mereka berada di posisi keempat grup dan harus berjuang keras jika masih ingin lolos ke Piala Dunia. Dengan hanya 2 laga tersisa, persaingan semakin memanas. Akankah Indonesia terus mempertahankan tren positifnya dan memastikan tiket ke babak berikutnya? Drama di Oxford United, nama bos Indonesia dihapus dari daftar orang berpengaruh. Sementara itu, dari dunia sepak bola Eropa, kabar mengejutkan datang dari Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris yang selama ini dikenal memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Dalam update dokumen perusahaan terbaru, nama Anindya Bakri tiba-tiba menghilang dari daftar orang berpengaruh di klub. Dokumen resmi yang dipublikasikan pada akhir Maret lalu menunjukkan bahwa kepemilikan Anindya Bakri telah turun di bawah 25%. CEO Oxford United, Tim Williams, menjelaskan bahwa ini merupakan aturan administratif di mana seseorang harus memiliki minimal 25,1% saham untuk tetap terdaftar sebagai orang dengan kontrol signifikan. Namun, hal ini memicu pertanyaan besar, apakah pengaruh Indonesia di Oxford United akan berkurang? Sejak diakuisisi oleh konglomerat Indonesia pada 2022, klub ini telah mendatangkan beberapa pemain timnas Indonesia, seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Marcelino sempat mendapatkan 1 kesempatan bermain di Piala FA, sementara Rafael Struijk berhasil mencetak 1 gol di kompetisi Championship. Jika kepemilikan Indonesia di Oxford terus berkurang, apakah ini akan berdampak pada masa depan pemain Indonesia di klub tersebut? Ataukah masih ada strategi lain yang disiapkan oleh para investor? Timnas U17 Indonesia siap hadapi Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Di level junior, Timnas U17 Indonesia akan menghadapi tantangan berat di laga perdana Piala Asia U17 2025. Garuda Asia akan langsung berhadapan dengan Korea Selatan, tim yang memiliki sejarah panjang di turnamen ini. Korea Selatan telah memenangkan 2 gelar juara dan 3 kali menjadi runner-up, menjadikannya salah satu tim terkuat di Asia. Kapten Timnas U17 Korea Selatan, Koo Hyun Bin, menegaskan bahwa mereka tidak akan menganggap remeh Indonesia. Ia mengatakan bahwa Piala Asia bukanlah turnamen yang mudah dan mereka harus tetap fokus untuk meraih hasil terbaik. Sementara itu, pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menegaskan bahwa anak asuhnya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dengan skuad yang dihuni beberapa pemain diaspora, Nova berharap timnya bisa memberikan perlawanan maksimal kepada Korea Selatan. Jika Indonesia bisa meraih hasil imbang atau hanya kalah dengan skor tipis, peluang untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar. Setelah menghadapi Korea Selatan, Garuda Asia akan berhadapan dengan Afghanistan dan Yaman, yang secara kekuatan berada di bawah Korea Selatan. Dukung terus Timnas Indonesia. Itulah update terbaru dari dunia sepak bola Indonesia.
Jangan lupa dukung terus timnas dengan subscribe, like, dan komen di channel ini. Saran dan kritik kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.